Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya kembali akan merespon pertanyaan dari salah seorang murid penasaran yang menanyakan tentang apakah malaikat takut pada anjing. Karena dia pernah mendengar katanya bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Saya termasuk yang tidak banyak menghafal hadis apalagi ayat. Saya juga pernah mendengarkan informasi seperti itu, bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung, gambar makhluk hidup, anjing, kurang lebih seperti itu. Mohon dikoreksi jika salah. Dan si murid tersebut kemudian menanyakan balik, kalau memang seperti itu Pak, berarti kalau ada yang sakit mestinya tidak mati jika di sampingnya ada gambar atau dia memelihara anjing atau di dekatnya ada patung dan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Menurut saya ini tidak perlu disalahkan atau dipojokkan anggapan-anggapan seperti itu, karena sekali lagi tingkat pemahaman orang berbeda-beda, termasuk yang saya sampaikan ini juga bukan kebenaran, hanya respon biasa saja. Bahwa yang pertama ada kata malaikat, yang kedua ada kata rumah, yang ketiga ada kata patung, anjing atau gambar makhluk hidup. Saya suka menyederhanakan seperti ini, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ilmu itu cahaya. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang tentu saja bukan mengartikan bahwa di zaman jahiliyah itu tidak ada matahari atau tidak ada cahaya penerang, tapi bahwa zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, ketika seseorang tidak memfungsikan akalnya dengan baik untuk menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengeluarkan kita dari zaman itu kepada zaman yang terang benderang atau zaman kecerdasan, berpengetahuan, berakhlak yang baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Kemudian yang kedua rumah. Jadi malaikat tidak masuk ke rumah. Rumah, kalau saya berpikir rumah yang terbesar apa ya? Saya sampai pada kesimpulan rumah yang terbesar itu otak. Karena saat Anda memikirkan matahari itu bisa masuk di otak. Memikirkan galaksi Bima Sakti masih bisa masuk. Memikirkan alam semesta ya masih bisa dipikir meskipun tidak tuntas-tuntas. Kita bisa berpikir, kecuali berpikir tentang yang maha kuasa itu tidak mungkin bisa. Apapun pikiran kita tentang itu pasti keliru. Dan intinya rumah yang saya maksud di sini adalah otak atau pikiran atau hati. Tolong dikoreksi, mohon maaf apabila salah, dan saya yakin ini salah. Kemudian yang poin ketiga, di sana ada anjing, patung, dan gambar makhluk hidup. Menurut saya ini adalah simbol atau metafora dari kesombongan dan keangkuhan seseorang. Saya ambil contoh seperti ini. Jika suatu saat ada murid penasaran yang lain yang datang ke saya, kemudian menyampaikan ke saya, Pak, kata guru saya, tidak boleh atau sholat kita tidak sah jika kita sujud lalu lutut kita tidak menyentuh lantai. Ya, spontanitas saya mengatakan, wah itu salah. Karena mana mungkin kita bisa sujud kalau lutut kita tidak menyentuh lantai. Kenapa saya mengatakan seperti itu, menyalahkan murid penasaran ini? Ya karena saya sombong. Karena saya memasang patung, memasang gambar, memasang anjing dalam diri saya, ya itu kesombongan. Saya kan guru agama, itu anjingnya, itu patungnya, itu gambar saya tentang guru agama itu, bahwa saya lebih hebat dari si penanya misalkan seperti itu. Maka itu mencelakakan saya. Malaikat yang berupa informasi tadi itu, informasi yang baik, tidak bisa masuk ke rumah atau otak saya karena saya memasang patung, anjing, dan gambar di dalam rumah saya. Nah,
Kemudian setelah saya menghilangkan itu, saya bertanya kepada murid penasaran ini, tolong jelaskan apa yang kau maksud dengan sujud tidak sah kalau lutut tidak sampai ke lantai. Maka dia menjelaskan bahwa kalau lutut sampai di lantai saat kita sujud, berarti aurat kita kelihatan karena lutut adalah aurat. Sedangkan yang sampai ketika kita sujud itu bukan lutut, tapi sarung, kain celana, kain rok, dan sejenisnya. Barulah kemudian saya tersentak, oh iya ternyata benar. Nah ini tidak boleh menyimpan patung gambar atau patung di dalam rumah, karena jika itu terjadi, kesombongan yang muncul, malaikat tidak bisa masuk, pengetahuan sulit masuk. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya atau respon saya tentang penanya dari murid penasaran yang mempertanyakan malaikat versus anjing. Lalu kemudian dia bertanya lagi, kenapa saat Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua dijaga oleh anjing? Ya tentu saja jawabannya bukan karena malaikat takut sama anjing, tapi karena ya saya tidak tahu juga jawabannya. Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.